Halo semua, selamat datang di video gue. Video kali ini gue mau ngebahas tentang salah satu konsep seni ya, itu adalah konsep tentang skala. Nah, kenapa sih kemudian konsep ini menjadi penting? Ya misalnya kita sebagai seorang kreator AI gitu kan, kita pengen bikin film animasi, kita pengen bikin iklan, kita pengen bikin konten dengan menggunakan bantuan AI. Nah, itu kan semua berhubungan dengan gambar dan juga video gitu kan. Nah, kalau kita ngerti tentang konsep yang namanya adalah skala, hasil outputnya, hasil karya yang kita hasilkan dari AI ini kemudian juga nggak jadi monoton gitu. Hasilnya akan jauh lebih bagus gitu kalau kita ngerti sedikit tentang konsep seni. Jadi hasilnya ya nggak monoton, nggak begitu aja terus. Kita bisa punya banyak elemen-elemen dalam hasil karya kita sehingga karyanya juga jadi dilihatnya lebih bagus dan punya nilai atau value yang lebih tinggi gitu ya. So makanya kenapa konsep seni ini menjadi penting gitu ya. So yang penasaran bentuknya kayak gimana? Yuk langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Oke, seperti biasa jadi di sini ini udah gua buatin materi jadi bisa kita ikutin secara lengkap di sini. Terus ini masuk ke dalam satu kursus gue juga yang ngebahas tentang apa namanya kreasi AI namanya, yang ngebahas tentang gimana sih caranya kita utilizing AI secara lebih penuh gitu kan. Ini ada 7.500 prompt, 3.600 contoh gambar, jadi bisa digunakan. Ya kalau teman-teman tertarik nanti linknya ada di deskripsi di bawah lah ya situ. Oke, sekarang kita masuk ke dalam scale ya atau gaya seni tentang scale yang ada di sini. Oke. Nah, terus tadi kan gue dijelasin di intro tentang skill. Skill itu apaan sih atau skala? Mungkin kita start dulu dari deskripsi ya. Jadi di sini ada penjelasannya, skala dalam seni itu adalah mengacu pada ukuran relatif objek atau elemen dalam suatu komposisi. Skala membantu membangun hubungan antar bagian karya seni dan membangun dan mempengaruhi persepsi. Misal contohnya kayak gini ya, ada sebuah karya seni gitu kan. Nah, ini ada sendok yang ada inian tapi ini ditaruhnya di park gitu kan, yang ada di danau di dalam suatu taman gitu kan. Nah, tapi ini bentuknya gede banget. Nah, dengan menggunakan dengan membuat suatu konsep seni yang bentuknya begini, jadi hasilnya kan berbeda kan. Kalau lu cuma dibandingin bikin konsep sendok doang yang kecil segala macam kayak gitu. Ini juga sama kalau misalnya kita mau membuat sebuah iklan. Misal contohnya iklan gitu kan. Kita mau bikin iklan ya begitu aja terus, misalnya ada iklan apa sih ini misal botol minum gitu kan, ya udah botol minumnya lu gituin aja, misalnya iklan shotnya begini begini begitu gitu kan. Atau juga misalnya film animasi yang kayak apalah bebek lah, apa misalnya hewan-hewan kayak begitu-begitu kan. Nah, begitu aja. Tapi kalau misalnya kita mainin mixture of atau nyambung-nyambungin konsep skala ini, kemudian hasilnya jadi lebih keren gitu kan. Misal contohnya di sini kalau iklan, kayak misalnya iklannya tuh kita bikin versi miniaturnya pakai AI gitu kan. Nah, jadi iklannya tuh jadi seru gitu kelihatannya gitu kan. Atau misalnya kita mau bikin iklan apalagi atau konten gitu kan. Misalnya ada komodo gitu kan, ada hewan komodo film animasi gitu kan. Kita bikin komodonya tuh jadi luar biasa gede gitu kan segala macam. Nah, itu adalah konsep skala namanya dalam seni, itu namanya konsepnya adalah konsep skala. Bagaimana caranya kita bisa merubah ukuran dari suatu objek ke dalam bentuk yang entah lebih gede, lebih kecil dan seterusnya gitu ya. Jadi itulah beberapa caranya untuk bisa kita bikin suatu karya yang enggak monoton begitu aja. Jadi banyak konsep-konsep yang bisa kita gabungkan. Itu beberapa contohnya ya. Nah, habis itu sekarang kita masuk ke skala ukuran. Jadi ini sebenarnya nggak banyak-banyak sih, materinya cuma sedikit ya. Gue ngebahas skala. Yang pertama adalah mungkin kalau kita mau membuat sebuah karya, yang pertama kita bisa menggunakan skala atomic scale. Nah, ini misalnya kita mau bercerita tentang atau mau membuat sebuah, ya gue kan nggak tahu ya, nanti bisa aja entah lu ngebahas tentang apa ya, misalnya kayak handphone kayak begini kan yang hubungannya lu mau menceritakan, mau mengiklankan sebuah handphone, misalnya handphone apa sih, iPhone, Samsung, bisa nggak dari kita nyambung-nyambungin konsep skala ini pakai atomic scale? Bisa, lu bikin aja atomic scale pertama kayak gini kan gambarnya, atomic scale berubah jadi chipset, berubah jadi ukuran board yang ada di handphone, berubah lagi jadi handphonenya di zoom lagi, terus kayak begitu-begitu sampai dipegang sama orang kayak gitu kan. Nah, itu bisa dilakukan gitu. Jadi konsepnya tuh bisa banyak gitu. Makanya belajar konsep skala ini menjadi penting saat kita mau membuat sebuah karya seni, entah itu ya di film animasi ataupun ini. Nah, yang pertama adalah skala atom kayak begini ya. Jadi ini bisa disambung-sambungin sama teman-teman kalau misalnya mau bikin suatu karya seni. Gua kasih ide aja gitu kan. Jadi skala atom adalah skala yang sangat kecil dari ukuran 0,1 nanometer sampai 10 pangkat 10 meter gitu ya. Jadi ini ya. Jadi atomic scale. Yang kedua adalah skala molekul gitu kan. Misalnya lu mau bercerita tentang apa ya, simbiosis manusia
hubungan DNA manusia segala macam kayak begitu-begitu, ini masih, bisa juga dipakai kayak gini ya. Ini by the way ini prompt-prompt-nya ya yang bisa dipakai untuk generate gambar ini. Terus ini ya prompt-nya ini, gambar DNA, ini gambar apa nih, kalau kompleks protein molekul gitu ya. Misalnya lu mau mengiklankan apa ya, suatu obat gitu kan, ya lu bisa cerita tentang dari bagian mikro apa, molekul terkecil sampai jadi obatnya kan lu bisa lakukan kayak gitu kan. Itu nanti zoom out bisa. Habis itu, jadi ini yang skala pertama adalah atomic scale, yang kedua adalah molecular scale, yang ketiga adalah cellular scale kayak begini ya. Jadi ini bentuknya cellular scale. Jadi bentuk sel-sel segala macam segini ukurannya. Terus habis itu juga ini ada banyak ya. Jadi kalau dari misalnya tadi ini molecular scale ada yang versi DNA, ini juga protein ini ukuran itu. Ini kalau cellular scale ada kayak begini, ini sel-sel segala macam, ini plant sel-selnya dalam tumbuhan. Terus di sini juga ada red blood cell. Ini ukurannya masih sama ya, cellular scale-nya. Jadi apa darah kita tuh bisa benar-benar kelihatan gitu pada saat ukuran selular ini, cellular scale. Nah ini ya, jadi ini prompt-promptnya kalau mau generate ini, misalnya lo mau cerita tentang obat tertentu, ya lu bisa masuk ke dalam cellular scale, darahnya zoom out segala macam sampai akhirnya lu ke dalam produknya juga bisa, atau kayak gimana lu mau bercerita tentang darah segala macam lu bisa juga kan. Nah ini ya, ini ukurannya berkisar dari antara 10 mikrometer hingga beberapa milimeter. Ini yang disebut dengan cellular scale. Habis itu juga ada skala makroskopik atau makroskopik scale, yang dimana ini adalah skala yang kita bisa lihat secara langsung gitu. Jadi ini ada dari mulai beberapa milimeter hingga beberapa kilometer gitu ya. Jadi sesuatu hal yang bisa kita lihat secara langsung itu disebut dengan macroscopic scale. Habis itu kita narik lagi ke skala berikutnya, itu adalah planetary scale. Nah ini misalnya udah ukurannya segede planet gitu kan. Nah lu bisa juga bikin yang ala-ala kayak gini ya. Planetary scale ada banyak ya, misalnya Earth atau bumi kayak begini-begini gitu kan, dan seterusnya. Misalnya planet apa segala macam lu bisa ngambil main di skala itu gitu kan. Gitu misalnya lu mau bercerita tentang outer space gitu, cerita apa dunia luar angkasa, sekarang kan pakai AI itu udah bisa banget kan kayak begitu. Nah ini terus abis itu juga ada skala bintang, ini stellar scale juga bisa gitu kan. Stellar scale, jadi misalnya ini ukuran apa matahari segala macam nih, ukurannya kan kayak gini. Ini ukurannya dari beberapa ribu kilometer hingga beberapa juta kilometer. Jadi ini juga misalnya lu mau bermain-main di matahari lah segala macam kayak gini bisa. Habis itu juga ada skala sistem bintang atau stellar system scale. Jadi ini kayak ukuran suatu galaksi gitu kan. Nih ukurannya segini, itu kita bisa bikin juga generate gambar yang begini, atau mau membuat sebuah cerita yang kayak begini, itu kita bisa juga mainin di arah skala begini. Ini ukurannya jutaan hingga miliaran kilometer. Habis itu juga skala, ini cuman sistem scale doang. Kalau ini ukurannya skala galaksi yang lebih gede lagi gitu kan. Jadi ini bisa dimainin juga. Jadi kita dari mulai kecil atomic sampai all the way sampai Milky Way, sampai skala ukuran galaksi segini ya. Bisa juga ini sekitar 100.000 tahun cahaya, 1 tahun cahaya sama dengan 9,46 triliun kilometer. Buset. Ya ini jadi gede banget ya. Ini ukurannya skala Bima Sakti. Habis itu skala super cluster galaksi atau super cluster scale. Nah ini juga ya. Jadi kalau misalnya kita tuh kan bumi itu di ukurannya segini ya. Nah ini matahari. Ini inian. Terus ini galaksi. Nah ini super cluster galaksi. Kalau lu mau bikin sebuah cerita misalnya apalah segala macam iklan yang gue nggak tahu ya terhubungannya apa, tapi lu juga bisa mainin ke arah sampai sejauh ini scale-nya gitu kan. Super cluster scale bisa. Jadi ini gede banget nih ukurannya. Jadi wide zoom-nya gede banget. Ini keterhubungan antara setiap galaksi-galaksi gini, kita bisa generate gambarnya, masukin prompt-nya kayak begini. Ini ukuran bisa mencapai hingga puluhan juta tahun cahaya. Buset. Jadi ini. Sorry. Nah, terus habis itu skala alam semesta, cosmological scale. Jadi ini lebih gede lagi gitu kan. Ini jadi cosmological scale tuh campuran dari nggak cuma super cluster doang, tapi banyak banget, ratusan bahkan ribuan dari galaksi-galaksi yang ada di dalamnya. Kita bisa masukin juga kayak begini promptnya. Nah ini alam semesta yang diketahui melalui diameter sekitar 93 miliar tahun cahaya. Itu jadi kita bisa bikin yang model-model kayak begini tuh ya. Jadi itu sedikitnya sih yang salah satu konsep lagi tentang gaya seni skala gitu kan, yang bisa
yang gua eksplorasi saat ini gitu kan. Nah ini, kalau misalnya kita, lihat dari list of yang ada di sini, ya nggak mungkin kita pakai semuanya sih gitu kan. Yang paling, umum atau faktor-faktor yang paling umum yang biasa sering kita pakai kalau misalnya kita sebagai seorang kreator AI, ya paling ya misalnya, atom scale, DNA scale, ini kan, apa sih, protein scale, nih cellular scale, sampai makroskopik, sampai planet paling. Ya kalau udah nyampe sini ke belakang, ini kayaknya use case-nya agak jarang sih, tapi kan gue bisa aja salah ya, tapi ini bisa dipakai lah buat teman-teman sebagai referensi gitu ya. Nah, untuk, setiap skill-skill-nya ini, nanti turunannya itu juga ada banyak juga ya. Jadi nanti, mungkin gue akan next-nya di video berikutnya juga gue akan ngejelasin tentang beberapa turunan lagi dari setiap skill-skill atau skala-skala yang ada di sini. Misalnya kayak contohnya ini ya makroskopik yang biasanya paling kita pakai gitu kan, karena sesuatu hal yang kita bisa lihat secara langsung gitu. Misalnya kayak, miniatur, ukuran miniatur kayak gitu, misalnya mainan-mainan boneka segala macem kayak begitu-begitu. Entah itu mau ukurannya seukuran manusia, seukuran gedung, seukuran apa namanya, monster yang gede banget kayak gitu, kayak Godzilla segala macem kayak gitu-gitu kita bisa mainin nanti di sana. Makanya konsep tentang skala itu menjadi penting tuh ya begini gitu ya. Jadi itu ya, nanti mungkin gua akan bikin video lagi yang untuk macroscopic scale ini jadi karena ini yang biasanya paling sering kita pakai gitu. Sip, paling itu aja sih yang gue bisa sampai di video kali ini. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya. Jadi itu ya salah satu cara gue ngulik lagi gitu kan gak seni. Kalau gue mau bikin sesuatu hasil karya yang bagus tuh apa sih gitu dalam dunia seni, ya ini gue ketemu ini ya skala gitu. Dan menurut gue skala ini juga cukup menarik gitu. Ya itu aja yang bisa gue sampai di video kali ini. Jangan lupa bantu share, like, sama komen. Di situ ada website juga di agungsudor.com ya, kalian mau ngobrol-ngobrol bisa lewat sana ya. Thank you sudah nonton. Oke, bye.